Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang bangkit. Tidak ada hal yang sanggup menahanmu bahkan kematian sekalipun Tuhan. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu dan kami sungguh bersyukur. Kami termasuk dalam umat-Mu Tuhan. Kami termasuk dalam orang-orang yang menerima roh yang membangkitkan seperti yang Kau punya dalam kehidupan-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ketika roh-Mu ada di dalam kami pun akan mengalami kebangkitan itu Tuhan. Satu hari kelak kami akan mengalami kebangkitan. Tubuh jasmani kami diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Memerintah sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Kami buka hati kami. Biar benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur dalam hati setiap kami. Sehingga sungguh Tuhan Paskah tidak cuma sekedar menjadi sebuah perayaan yang biasa untuk kami rayakan. Tetapi sungguh Tuhan boleh menjadi sebuah makna yang mengubahkan hidup kami dan membawa kami semakin dipersiapkan. Dalam tahun the year of preparation ini Tuhan kami sungguh dipersiapkan untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih hamba-Mu penuh keterbatasan, sembunyikan di balik salib-Mu dan biar sore hari ini Engkau Tuhan yang dinyatakan melalui pesan firman-Mu. Terima kasih kami buka hati kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua siap dengar firman Tuhan bersama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Selamat Paskah saudara. Bersyukur bahwa kuburnya sudah terbuka saudara ya. Walaupun masih buntu ya. Tetapi kita bersyukur kita memperingati kebangkitan Yesus. Dan tadi di suara gembala Pak Arifin juga sampaikan. Kita memang harus mati. Tapi untuk bangkit. Yesus harus mati untuk bangkit. Dan roh yang membangkitkan Yesus itu juga ada dalam setiap kita. Karena itu saudara, satu hari kelak kita akan mengalami kebangkitan. Orang yang lahir 2 kali hanya akan mengalami 1 kali kematian. Tapi orang yang lahir cuma 1 kali, dia bisa mengalami 2 kali kematian. Ya kan? Kalau lahir 2 kali artinya apa? Secara jasmani lahir dari rahim ibu kita, saudara. Tetapi juga dilahirkan kembali dari roh. Yaitu apa? Lahir baru dalam Kristus. Mengalami kelahiran 2 kali maka cuma mengalami kematian 1 kali. Yaitu kematian jasmani saja. Karena nanti waktu Tuhan datang sudah kita akan ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Yang mati duluan akan bangkit. Dan kita yang masih hidup kayak tadi Pak Arifin sampaikan di suara gembala ya. Kalau kita masih hidup saudara kita akan berpindah dari tubuh jasmani. Kita berpindah menjadi tubuh kemuliaan dan kita ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Matinya cuma 1 kali mati jasmani saja. Tapi kalau lahir cuma sekali. Lahirnya cuma dari rahim ibu kita nggak ngalami kelahiran baru dalam Kristus. Saudara matinya bisa 2 kali. Yaitu mati secara fisik tetapi juga mengalami kematian kekal. Yaitu apa? Hidup di neraka bersama dengan iblis dan kroni-kroninya. Saudara, saya percaya kita semua di sini tergolong orang-orang yang mengalami kematian cukup 1 kali saja. Karena Kristus ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, the power of His resurrection. Ada kuasa kebangkitan saudara. Dan kita mau belajar dari ayat bacaan kita hari ini yaitu dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, secara tata bahasa ayat ini sebenarnya membahas pembahasan utamanya itu tentang bagaimana kita mengenal Dia. Secara tata bahasa. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sebenarnya itu saudara. Tetapi kita gak bisa pungkiri bahwa untuk kita bisa mengenal Dia saudara. Ada kuasa kebangkitan, ada penderitaan. Dan juga ada janji yang Tuhan nyatakan. 3 hal itu saudara. Pengenalan akan Dia saudara. Kuasa kebangkitannya akan membawa kita mengenal Dia. Kuasa kebangkitannya akan membawa kita mengalami penderitaannya. Tapi penderitaan bukan berarti kalah. Amin, kita akan belajar nanti. Dan yang ketiga ada janji yang dinyatakan saudara. Ada kebangkitan, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati itu nanti. Yaitu apa? Waktu Yesus datang. Kita di tahun ini dipersiapkan the year of preparation ya. Jadi tahun ini kita dipersiapkan untuk kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi saudara nanti ada kebangkitan kekal. Kebangkitan dari antara orang mati. Nah kebangkitan itu saudara terjadi sekarang dan nanti.
Sekarang yaitu kapan? Waktu kita mengenal dia. Di sini yang mengenal Yesus, katakan amin. Amin, saudara, kita hidup mengenal Yesus. Yesus ada dalam diri kita mengundang Yesus secara pribadi, kita mengakui dari mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, mulut orang mengaku, maka dia diselamatkan. Amin. Saat itu kita mengenal Kristus, kita hidup dalam Kristus, maka kuasa kebangkitan itu ada dalam kita sekarang. Amin, di zaman yang sekarang. Tapi nanti juga akan ada kuasa kebangkitan yang membuat kita dibangkitkan. Kita yang mati duluan akan bangkit, dan nanti kita yang masih hidup diubahkan dari tubuh jasmani menjadi tubuh kemuliaan dalam hidup kita. Nah, seperti Tim Keller, saudara, dua hal ini ya. Tim Keller di sana menuliskan the power of his resurrection is not just for the future resurrection, but for present transformation. Tim Keller menuliskan itu. Artinya apa? Artinya begini, kuasa kebangkitannya tidak hanya untuk kebangkitan di masa akan datang. Kuasa kebangkitannya bukan cuman sekedar nanti waktu kita mengalami rapture, bahasa ininya ya, bahasa kerennya. Rapture di mana kita dari tubuh jasmani berubah menjadi tubuh kemuliaan. Bukan cuma nanti, tetapi juga untuk perubahan hidup di masa sekarang. Kenapa ada perubahan hidup? Karena kita hidup sekarang mengenal Tuhan. Dan hari ke hari kita semakin hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara, menikmati kuasa kebangkitan kapan? Nanti, enggak cuma nanti. Sekarang kita sedang menikmatinya. Karena kita hidup dalam pengenalan akan dia. Waktu kita mengenal Tuhan, ada perubahan hidup di masa yang sekarang. Makanya orang yang mengenal Tuhan, kasih tahu kiri kanan, hidupnya harus berubah. Amin, saudara. Yang enggak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu cuma Tuhan Yesus. Ya kan? Kita pengikut Yesus, kita harus semakin berubah hari ke hari. Kita harus semakin serupa Kristus, ya kan? Perkataan kita, cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara kita melakukan segala sesuatu, cara kita ngambil keputusan harus semakin mirip Kristus. Karena kalau kita mengenal Kristus, maka kita akan terus mengalami perubahan hidup. Di masa yang sekarang kita semakin disempurnakan, semakin serupa Kristus. Amin, saudara. Nah, yang pertama saudara, 3 poin saja saya hari ini sharing. Yang pertama adalah yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang pertama saudara, kita belajar kalau kuasa kebangkitan itu hidup di dalam kita, maka kita akan mempunyai kerinduan, katakan kerinduan. Amin, kita punya kerinduan. Saudara, orang kalau punya kerinduan itu saudara, wah, mau hujan, mau badai, berangkat. Ya kan, mendaki gunung, lewati lembah, ini film tahun berapa itu ya. Tetapi saudara, orang kalau punya kerinduan itu, dia akan mengusahakan segala sesuatu saudara, apapun halangan di depan. Iya kan, kalau dia punya kerinduan. Dan kerinduan itu untuk mengenal Kristus secara pribadi. Bagian ayat firman Tuhan tadi dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan diawali dengan kalimat yang ku kehendaki ialah mengenal Allah. Nah, saudara tahu, Paulus itu menuliskan hal itu karena memang dia tahu betul bahwa satu-satunya tujuan dia hidup adalah dia mau semakin mengenal Allah. Dia mengerti dengan benar. Nah, saudara, kalau kita tahu tujuan hidup, maka kita akan tahu mana yang penting, mana yang gak penting. Contoh saudara, kemarin kita lebaran, saudara, waktu lebaran saudara liburan. Kadang-kadang liburan itu kita perlu tahu tujuan kita liburan kemana. Ya kan? Lalu kemudian di sana musimnya apa, misalnya begitu. Kalau orang liburan ke gunung dan lagi musim dingin, ada salju dan sebagainya, saudara, setuju enggak? Bahwa jaket tebel, sarung tangan, kaos kaki, saudara, tutup telinga, itu menjadi hal yang sangat penting. Setuju? Setuju? Amin saudara. Jaket tebel, kalau ke area dingin. Cuman berbeda kalau saudara pergi ke pantai lagi musim panas, saudara pergi bawa jaket tebel. Walah, ini kayak opo. Malah menu-menuin tas, menu-menuin bawaan, halah jadi sampah saudara. Makanya
Kalau kita tahu tujuan dengan jelas, sudah kita akan tahu mana penting, mana gak penting. Mana yang berguna, mana gak berguna. Mana yang jadi sampah, mana itu hal yang penting buat kita, mana hal yang berguna bagi kita. Makanya Paulus, saudara, ketika dia menuliskan ayat ini, dia tahu betul bahwa tujuan yang terpenting dalam dirinya adalah mengenal Kristus. Ayat 8 dia berkata gini, malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Saudara, pertanyaannya adalah kita sebesar apa kerinduan kita untuk mengenal Kristus secara pribadi, saudara. Kesadaran kita akan keindahan dan keberhargaan Kristus itu seharusnya membuat kita rela, dalam tanda kutip ya, menyampahkan segala sesuatunya demi pengenalan kita akan Kristus. Apa yang harus disampahkan? Egonya kita. Ngerasa diri paling benar. Semua keegoisan yang tidak mau dengar orang lain. Bahkan kenyamanan kita kadang memang harus disampahkan. Paulus itu menyampaikan banyak hal, saudara. Prestasinya dia, loh bukan berarti, wah Pak kalau gitu aku gak perlu jadi orang berprestasi. Loh bukan. Tetapi justru dalam mencapai prestasi, saudara, itu wujud bagaimana kita semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu semata-mata aku mau semakin kenal Kristus. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin, saudara. Amin. Nah, saudara bisa melihat gak betapa berharganya Kristus dalam hidup kita. Betapa indahnya Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Billy Graham bilang, I have known him not just the page of the Bible, but in the walk of my daily life. Billy Graham menulis, aku mengenal dia tidak cuma melalui halaman-halaman Alkitab, saudara. Tapi dia mengenal dia setiap perjalanan kehidupan sehari-hari. Makanya perjalanan kekristenan, saudara, perjalanan kita mengenal Tuhan tidak cuma sekedar hari Minggu. Amin, saudara. Itu bicara tentang apa? Sehari-hari kita. Apapun yang kita alami, saudara bekerja dengan profesi saudara. Saudara mengalami hal, mungkin itu gak menyenangkan sekalipun. It's okay, saudara. Iya kan? Itu adalah proses untuk kita mengenal Tuhan dan pengenalan seperti apa yang kita harus punya. Pengenalan yang sampai kita itu mengalami. Karena gini saudara, semua manusia itu punya satu kebutuhan, saudara. Kebutuhan untuk mereka itu mengalami. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Pak Bagus, kalau misalnya pas liburan kemarin ya, Pak Bagus tuh dikasih misalnya ya. Pak Matius tiba-tiba nemuin Pak Bagus. Pak Bagus mau liburan. Mau Pak, oke. Pilih tangan kanan saya. Nah ini kan kalau di IG apa itu kan ada kertas atas bawah gitu-gitu ya. Nah Pak Matius bawa tangan kanan saya ini ada flash disk. Dalamnya foto dan video lengkap informasi tentang satu objek wisata. Yang bagus Pak Bagus. Ya kan? Oke Pak, nah tangan kiri saya Pak Matius bilang. Tangan kiri saya itu isinya tiket berangkat dan akomodasi Pak Bagus untuk segera bisa meluncur ke sana. Pertanyaannya Pak Bagus milih mana? Kalau Pak Bagus milih flash disk, tiketnya buat saya aja. Tapi saudara kan milih pilihan yang sama, betul nggak? Yo milih tiket itu Pak, olah opo flash disk, mek nancep layar ditelok, ora ono opo-opo, mek video, foto bagus-bagus, memang api, udah. Cuman kita nggak ke sana. Kan beda kalau Pak Matius tangan kiri saya Pak Bagus, ini tiket pesawat dan tiket akomodasi. Aku sampai kaget. Amin. Iya toh, tangan kirinya tiket. Saudara bayangkan kalau manusia hanya cukup dipuaskan dengan gambar dan video, saudara. Iya kan, objek wisata tutup kabeh, saudara. Kita cuman cukup browsing, wis lego, wis puas aku, lego. Dari mana? Healing. Di mana? Warnet, misalnya begitu. Healingnya menang warnet, lihat video. Healing di mana? Pakai di kamar, healing pakai monitor. Saudara nggak bisa. Healing itu kita mesti pergi ke sana. Kita mesti merasakan, desiran anginnya gimana, sejuknya gimana, betul ya?
Terus kalau ada salju, saljunya apakah betul seputih tahu misalnya. Iya toh. Saudara, manusia tuh punya kebutuhan untuk dia tuh semakin mengalami, harus mengalami. Makanya begini, mengenal Kristus gak bisa cuman sekedar dari kata orang. Saudara, hari Minggu dengar khotbah, ini hal yang memperlengkapi kita. Tetapi saya berdoa saudara, pulang dari ibadah, dalam keseharian kita semakin mengenal Kristus. Amin. Mengalami, memang sehari-hari saudara. Duh Pak, hari ini aku ketemu dengan orang Pak, aduh jengkel aku Pak. Nah dalam kejengkelan itulah kita belajar kasih Kristus. Kenapa? Saudara, waktu kita Paskahan kemarin ya, kita melihat bagaimana Kristus diperlakukan. Kita merenungkan, siapa yang datang tanggal 18 kemarin saudara? Ya, hampir semua ya. Ada labirin yang disajikan. Saudara, kita melihat bagaimana penderitaan Kristus. Saudara, itu hal yang luar biasa. Kita mengenal melalui keseharian kita. Makanya setiap hari, saudara, awali hari bersama Tuhan. Jalani hari bersama Tuhan. Seperti itu tadi. But in the walk of my daily life, setiap perjalanan hidupku sehari-hari. Ayub itu sampai menulis di Ayub 42. Kalau dulu aku cuma mengenal dari kata orang, sekarang aku mengalaminya. Amin saudara. Saya berdoa pesan Paskah hari ini saudara, setiap kita semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kerinduan akan semakin dalam untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kalau kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita, maka hidup kita akan berkemenangan sekalipun dalam penderitaan. Bukan berarti orang menderita itu kalah, bukan berarti orang menderita itu hidupnya habis hancur, enggak. Dalam penderitaan itu, ayatnya dalam Filipi 3 tadi dikatakan persekutuan dengan penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, semua penderitaan yang Kristus alami, saudara, kuasa kebangkitan itu membuat kita, kalau kita juga mengalami penderitaan di hidup di dunia ini, saudara, maka kita bersyukur kita bisa juga mengalami penderitaan Kristus. Satu kali saudara, Nick Vujicic, saudara tahu Nick Vujicic ya? Lahir yang tanpa lengan dan tanpa kaki saudara. Apakah hidupnya hancur dengan dia nggak punya itu semua? Enggak, dia menuliskan ini saudara. I can do all things through Christ who strengthen me. His resurrection give me the power to live with purpose. Artinya itu apa? Segala perkara dapat kutanggung. Ini kutipan Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Cuman begini, kebangkitannya memberiku kekuatan untuk hidup dengan tujuan. Bayangkan saudara, enggak ada kaki, enggak ada tangan. Dan dia bisa renang loh saudara. Di sini yang punya kaki dan punya tangan tidak bisa renang, katakan amin. Amin, aku nomor 1, aku yolek renang mek gaya kumbahan, saudara kum. Kak Heni bisa renang? Oh enggak bisa juga. Saudara, itu Nick Vujicic iso renang saudara, ya ampun saudara, itu kekuatan yang luar biasa. Yesus memberikan tujuan dalam hidupnya, bahkan dia menjadi seorang motivator, seorang Nick Vujicic. Apakah penderitaan itu menunjukkan bahwa kita orang yang kalah? Enggak. Justru penderitaan itu kesempatan untuk kita mengalami Kristus. Kita semakin serupa Kristus melalui penderitaan. Murid-murid satu kali saudara, waktu mereka memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai 41. Rasul-rasul itu mereka dipanggil, disesah, saudara tahu disesah? Dicambuk saudara, kayak Tuhan Yesus, dicambuk, disesah dan dilarang mengajar dalam nama Yesus oleh sidang mahkamah agama. Tetapi waktu mereka dilepas saudara, ayat 41 menuliskan itu, bahwa gini, mereka pergi dengan gembira. Padahal tidak minum soda gembira itu. Tapi mereka pergi dengan gembira, terjemahan yang lain, pergi dengan sukacita.
Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak. Buat mereka begini, waktu aku mengalami penderitaan karena iman. Waktu aku mengalami penderitaan karena kebenaran. Saudara, bagi mereka, mereka telah dianggap layak. Bahkan begini, menjadi suatu kehormatan untuk bisa menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka merasa terhormat bisa merasakan penderitaan yang Yesus alami. Saudara, memang dunia ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Betul saudara ya? Dunia ini jatuh dalam dosa. Makanya begini, bagi orang benar saudara, orang benar hidup di dunia ini pasti menderita. Kalau saudara membuat, jadi kita yang hidup benar itu pasti kita ini menderita. Kenapa? Dunia ini jatuh dalam dosa. Kalau kita bekerja ada orang, kita tahu orang bisa korupsi, orang ada atasan kita mungkin yang aduh Pak, aku lek ambek atasanku Pak, ambek bosku Pak, aku kerja wis bener diseneni Pak, aku kerja gak bener diomeli Pak, duh cik soronis, mending ngono aku tak kerjaku gak bener aja. Nah itu bukan seperti itu. Kita harus ingat bahwa segala yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bos kita itu manusia. Waktu kita ngerjakan, Pak aku kerja bener Pak, dia seneni Pak, masih gak dino Senin Pak, aku diseneni. Diomeli Pak, duh jengkel Pak. Saudara, di tengah penderitaan itu jangan pernah keluar dari kebenaran. Tetap lakukan yang terbaik. Amin. Memang dunia ini memperlakukan kita seperti itu. Kenapa? Dunia sudah jatuh dalam dosa. Makanya orang benar itu pasti hidupnya mengalami penderitaan. Nah kalau saudara membuat orang lain menderita, nah mungkin saudara sedang nggak benar hidupnya. Kalau saudara enggak pernah menderita, jangan-jangan saudara enggak pernah hidup dalam kebenaran. Gitu saudara, ya kan? Tapi karena memang dunia ini jatuh dalam dosa. Justru waktu kita mengalami penderitaan itu pastikan begini, saya mau berdiri sebagai orang benar. Saya diperlakukan tidak adil pun bukankah Yesus pun diadili dengan secara tidak adil. Amin. Kalau kita sedang menerima Pak aku diperlakukan tidak adil, tidak apa-apa. Kita sedang merasakan penderitaan Kristus. Justru waktu kita terus tekun di situ saudara, seperti murid-murid saudara, kita akan hidup berkemenangan. Sekalipun Pak sakitnya tuh di sini enggak apa-apa, rasa sakit yang di sini itu akan membentuk kita lebih tajam lagi untuk kita semakin serupa Kristus. Yang mau katakan amin. Amin. Pak aku di rumah Pak, orang tuaku Pak. Yang suami istri itu Pak, bojoku Pak. Saudara lakukan kebenaran. Karena itu yang Tuhan mau dalam kita. Waktu kita menderita dalam iman saudara, kita sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan karena iman bukan hukuman. Kadang-kadang kita tuh kayak teman-temannya Ayub kan. Waktu Ayub menderita, oh, kamu mesti ono salah Yub, ayo Yub. Gitu kan, belum tentu saudara. Waktu kita introspeksi saudara dan kita nggak dapeti kita bersalah, it's okay. Orang mau perlakukan kita seperti apa, membuat kita menderita. Satu kata it's okay. Why? Kita sedang dibuat. Ada proses kemenangan menuju keserupaan dengan Kristus yang kita alami. Amin saudara. Amin saudara. Di situ kemenangan kita. Pastikan kita benar. Seorang Rick Warren saudara. God never waste pain. He used it to shape us. Tuhan gak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Tapi dia itu menggunakan rasa sakit itu untuk membentuk kita. Membentuk, dibentuk-bentuknya bukan. Maksudnya dibentuk supaya kita semakin serupa Kristus saudara. Amin saudara. Lebih tajam lagi untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Waktu Komsel Gathering masih ingat saudara. Awal puasa. Oh iya kita sudah selesai 40 tahun. 40 hari. 40 tahun. 40 hari puasa sudah selesai saudara, puji Tuhan. Sini yang puasanya penuh katakan amin. Kalau enggak penuh tahun depan masih ada kesempatan saudara ya. Kita akan berpuasa lagi. Pak Daniel waktu doa Jumat Agung, ibadah Jumat Agung sudah sampaikan kita tahun depan puasa lagi. Saudara ya, ada beberapa kemarin kita di Komsel
Ada yang kesaksian breakthrough terjadi saudara di tengah puasa 40 hari. Wah 40 hari aja breakthrough dan 40 tahun saudara ya. Wow Tuhan bisa berkarya lebih dahsyat lagi. Amin saudara ya. Jadi saudara dibentuk untuk menajamkan kita. Bukan untuk tajam supaya kita bisa lebih nyakiti orang lain. Enggak, tajam dalam menangkap kehendak Tuhan buat kita. Kita semakin tajam berjalan dalam kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Penderitaan, gak apa-apa. Amin. Karena kita sedang diproses untuk kita terus hidup berkemenangan. Kita dibawa untuk semakin serupa Kristus. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga. Pengharapan akan janjinya, ya ini yang saya sebut dengan nanti. Kuasa kebangkitan yang nanti, dua tadi yang sekarang terjadi, saudara. Ayo kenal Tuhan lebih. Dan yang kedua, ayo dalam penderitaan pastikan kita berdiri dalam kebenaran sehingga itu akan membentuk kita lebih serupa dengan Kristus. Ya, yang ketiga ini saudara nanti kuasa kebangkitan itu nanti ada pengharapan akan janjinya yaitu apa? Kebangkitan dari kematian, saudara. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nanti kita akan mengalami itu semua, saudara. Dan apakah janji itu ya dan amin? Setuju enggak saudara? Janji Tuhan selalu ya dan amin atas kita. Amin. Dan nanti kita akan mengalami itu semua. Yang penting pastikan diri kita saudara. Mengenal dia lebih dalam. Dan kita bersekutu dalam penderitaannya. Untuk kita semakin serupa dengan dia. We are saved by faith alone. But a saving faith is never alone. Pak Yakub Trihandoko. Saya kutip beliau waktu menyampaikan salah satu khotbahnya. Saudara, keselamatan itu kita diselamatkan itu karena iman. Bukan karena perbuatan kita, setuju? Kita peroleh kuasa, kebangkitan itu juga karena iman. Makanya janji Tuhan itu nanti. Tapi hari ini kita percaya bahwa kita akan menerimanya. Bukankah memang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum terjadi. Tapi itu juga dasar segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita di depan. Kita sudah punya itu sekarang. Kayak cek, saudara di tangan saudara ada cek 50 juta. Itu bukan uang, itu cuma selembar kertas. Tapi saudara percaya dengan cek itu, saudara pergi ke bank, saudara punya uang senilai itu. Iman seperti itu saudara. Iman itu seperti itu. Makanya kalau kita bicara tentang janji Tuhan, maka kita bicara iman. Dan iman yang menyelamatkan itu cuman iman yang menyelamatkan kita. Tetapi iman yang menyelamatkan kita itu harus ditemenin, ada teman-temannya. Iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Maksudnya apa? Maksudnya begini, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau saudara punya iman, saudara percaya Yesus menyelamatkan aku. Yesus menebus dosaku, merah seperti kirmisi, putih seperti salju. Tuhan mengampuni aku, it is finished di atas kayu salib. Ya kan? Waktu kita percaya itu kita diselamatkan dengan mulut mengaku, hati percaya kita diselamatkan. Hanya iman yang menyelamatkan kita. Tetapi sebagai orang yang punya iman itu, maka saudara hidup kita bukannya hidup yang seperti biasanya lagi. Karena kita sedang menghidupi iman di dalam sehingga iman itu muncul. Iman itu terlihat dari buah-buah kehidupan kita. Amin. Perbuatan-perbuatannya nyata. Itu yang membuktikan bahwa iman kita hidup di dalam kita. Makanya hidup kita enggak sembarangan lagi. Hidup kita adalah hidup yang semakin mengenal. Poin pertama, hidup yang semakin serupa Kristus. Perbuatan-perbuatannya kita mengikuti iman kita. Karena kita percaya kepada Kristus. Makanya we are saved by faith alone, but a saving faith is never alone. Kalau saudara hidup dalam iman kepada Kristus, bawa hidupmu semakin kepada Kristus, dekat pada Kristus. Intim dengan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Dietrich Bonhoeffer, ini salah satu teolog dari Jerman, saudara. Saya kutip waktu dia ini mau dihukum mati. Dihukum mati karena iman, saudara. Jadi dia bukan dihukum mati karena sebuah kesalahan atau kejahatan. Karena imannya dia dihukum mati. Dia menyatakan begini, this is not the end, it's the beginning. This is the beginning of life. Ya kebanyakan guyonan sama anak-anak dembeningging. Saudara, this is not the end, this is the beginning of life.
Kematian bukan akhir, tetapi kematian sebuah awal kehidupan yang baru bersama Kristus. Amin. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan kebangkitan, saudara, semua kita punya. Kita sudah pegang cek itu, bahwa apa? Aku akan bangkit. Kematian gak bisa menahan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh yang sama, roh yang membangkitkan Kristus. Tadi Pak Arifin bilang di Suara Gembala. Roh yang membangkitkan Kristus itu juga roh yang ada dalam setiap kita. Kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama. Amin, saudara. Pengharapan itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu, saudara, kalau hari ini saudara sedang mengalami sesuatu, bawa itu kepada Kristus. Hidup terus dalam kebenaran Kristus. Maka saudara akan dibawa semakin serupa dengan Kristus. Mengenal Kristus dan pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menyertai kita. Saya undang worship leader pemain musik. Saudara, 3 hal ini, kerinduan untuk mengenal Kristus secara pribadi mesti muncul. Kalau kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita, miliki kerinduan. Makanya baca firman, baca Alkitab setiap hari bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh. No, tapi karena kerinduan. Hari ini aku mau baca karena kerinduan, ada kehidupan doa yang dibangun. Ada kerinduan untuk semakin mengenal Kristus secara pribadi. Yang kedua ada hidup berkemenangan, penderitaan tidak membuat kita kalah. Enggak, semakin kita menderita semakin kita hidup benar. Supaya apa? Kita dibawa serupa Kristus. Yang ketiga, pengharapan akan janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan atas kita. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri, saudara. Hari ini kita nggak ada perjamuan. Karena kita menikmati kebangkitan Kristus. Tetapi saudara, ayo kita renungkan pesan Paskah hari ini. Saudara, Yesus nggak cuman mati buat kita. Tadi kita nyanyi ya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Saudara, Kristus nggak cuman mati buat kita. Tapi dia juga bangkit bagi kita. Yang setuju katakan amin. Dia juga bangkit bagi kita supaya kita hidup dalam kemenangan. Dunia semakin rusak, dunia semakin jahat, dunia semakin durhaka. Tetapi kita orang-orang percaya semakin hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan hanya jadi penonton kubur kosong. Kuburnya sudah terbuka. Kuburnya kosong, jangan cuma jadi penonton kubur kosong. Tapi saudara, jadilah pembawa kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara di kantor, saudara sebagai apapun, sebagai siapapun. Saudara di rumah, di tetangga, dalam masyarakat. Saudara sebagai apapun, sebagai siapapun, saudara. Bawa kuasa kebangkitan itu. Saya percaya hari ke sehari, waktu kita jalani bersama dengan Tuhan, kita akan semakin dibawa mengenal pribadinya. Hari ke sehari, sekalipun mungkin ada penderitaan yang kita alami, ada fitnah mungkin yang dilemparkan kepada kita, ada perkataan-perkataan yang menyakitkan mungkin dilemparkan kepada kita. Saudara, ada kondisi gak adil yang diberlakukan kepada kita mungkin, saudara. Pastikan kita dalam kebenaran. Sehingga semuanya akan membentuk kita semakin serupa Kristus. Kita gak perlu membales. Dunia ini berkata, kalau kamu gak ngapa-ngapain dan kamu diganggu, membalas itu hal yang wajar. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam Kristus pembalasan itu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Sudah jangan berpikir untuk melakukan itu. Ayo kita lakukan kebenaran. Bawa kuasa kebangkitan. Itu ada di dalam kita. Sehingga pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Satu hari kelak kita akan ketemu dengan Yesus di awan-awan, saudara. Tidak usah khawatir, saudara, kalau meninggal duluan kita akan bangkit duluan. Kita yang belum meninggal diubahkan. Kita akan ketemu dengan Kristus di awan-awan. Mari tutup mata sebentar. Tuhan terjemahkan lebih sederhana buat setiap kami. Supaya kami menangkap pesan-Mu Tuhan. Supaya kami menangkap pesan Paskah.
supaya kami sungguh Tuhan menghidupi kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kami. Kami tidak cuma sekedar kagum akan karya-Mu, tapi kami mau mengalaminya Tuhan. Kami tidak cuma sekedar melihat kuburnya kosong, tapi kami mengalaminya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu terjadi buat setiap kami. Di tengah apapun yang kami alami, mungkin keluarga kami sedang tergoncang, mungkin anak-anak kami sedang tergoncang, mungkin kami kaget dengan apa yang terjadi dengan keluarga kami. Mungkin kami kaget dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kami. Tapi Tuhan, kami mau kuasa kebangkitan-Mu terjadi. Mungkin kami terguncang karena pekerjaan kami, ekonomi kami terguncang Tuhan. Di tengah dunia yang semakin tidak jelas ini Tuhan. Di tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Tuhan, nyatakan lebih dalam buat setiap kami. Nyatakan lebih dalam buat setiap kami. Sikida bakara namas. Sikida bakara namas singidi ara namas. Sungki makara namos singkiti ara namas sangkara bakara namas. Nyatakan lebih dalam buat setiap kami Tuhan. Supaya kuasa kebangkitan-Mu sungguh nyata buat setiap kami. Di tengah penderitaan yang ada, biar kami bangkit. Karena kuasa kebangkitan-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan, kerinduan yang besar untuk kami semakin mengenal Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shinkina makarana masyakaranamus. Karya terbesar. Makasih Tuhan. Dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya Terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mantraikan dalam hidup setiap kami. Supaya kuasa kebangkitan-Mu terjadi atas setiap kami. Dalam nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya buat Engkau. Kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.